Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 22. Kuilan menjatuhkan dirinya berlutut. Ia seorang pemberani, tidak takut mati dan tidak takut melawan siapapun juga. Akan tetapi tak mungkin ia mau melawan gurunya yang mendidiknya sejak ia masih kecil. Ia pun tahu bahwa sekali gurunya marah seperti ini, biarpun ia melawan juga tidak ada gunanya, lari pun percuma. Bibi, kebaikanmu tidak cukup kubalas dengan nyawa. Kalau kau menghendaki, aku bersedia menerima hukuman apapun juga, bahkan kematian tidak akan membikin aku menyesal. Silakan. Xian Eng tercengang. Dia berwatak aneh, keras dan ganas. Akan tetapi melihat betapa Kuilan menantang maut dengan sikap sedingin dan setenang ini, ia terkejut juga, terkejut dan kagum. Akan tetapi hanya untuk sesaat karena kemarahannya kembali memuncak. Kau sudah berani menangkis pukulanku, nah, kau cobalah tangkis ini. Tangan kanannya bergerak menyambar ke arah kepala Kuilan yang menunduk. Wut! Prak! Hancur luluh tongkat di tangan Yu Xiangqi ketika ia pergunakan untuk menangkis tangan Xiang Eng dalam usahanya menolong Kuilan yang terancam bahaya maut. Ia sendiri terhuyung ke belakang. Akan tetapi pemuda ini sudah melompat maju lagi, membusungkan dada menantang kepada Xian Eng. Qian Wei tidak semestinya membunuh Kuilan karena dia tidak berdosa. Kalau dia menolong saya dianggap salah oleh Qian Wei, maka kesalahannya adalah karena saya dan saya bersedia menerima hukumannya, sekali-kali bukan Kuilan yang harus menanggung. Kam Xian Eng tercengang. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa pengemis muda ini begini nekat, berani menangkis pukulannya dan melindungi Kuilan. Ia makin marah, akan tetapi keheranannya melihat pembelaan pemuda itu kepada muridnya, membuat ia ragu-ragu untuk turun tangan dan sebaliknya ia membentak. Mengapa kau membela dia? Dia apamu? Yu Xiangqi tersenyum duka dan menggeleng kepalanya. Memang bukan apa-apa, Qian Wei. Akan tetapi saya siap untuk mempertaruhkan nyawa untuknya. Terdengar isak tertahan yang keluar dari kerongkongan Song Goat. Gadis ini ternyata telah menangis perlahan sambil menutupi mukanya. Ayahnya sudah berdiri di sampingnya dan merangkul pundak putrinya, wajah kakek ini pun diliputi kedukaan. Kau mencinta Kuilan? Kuilan sendiri memandang dengan mata terbelalak. Semua orang memandang kepada Xiangqi dan keadaan di situ hening oleh ketegangan menanti jawaban Xiangqi yang ditanya secara terus terang oleh wanita berkerudung yang menyeramkan itu. Benar. Saya mencinta Kuilan dan siap mati untuknya. Jawab Xiangqi kemudian dengan suara tenang. Kembali Song Goat terisak, kini menangis tersedu-sedu dan meronta dari rangkulan ayahnya, terus melarikan diri sambil menangis. Goat Ji, anak Goat. Song Hai kakek ahli obat itu lalu lari mengejar putrinya setelah ia memandang ke arah Yu Xiangqi dengan sinar mata mengandung penyesalan. Bibi, apakah Bibi masih berkeras hendak membunuh kami? Silakan. Kuilan berkata, nada suaranya marah dan ia menantang dengan nekat sedangkan Yu Xiangqi memandang dengan sikap tenang. Kam Xian Eng ragu-ragu, kau mencinta Kuilan. Kuilan, apakah kau juga mencinta pemuda jembel ini? Orang yang dicinta Kam Xian Eng dahulu adalah seorang putra pangeran, maka tentu saja ia memandang rendah kepada Yu Xiangqi yang biarpun tampan namun berpakaian jembel. Cinta. Kuilan menggeleng kepala. Aku tidak tahu, aku tidak mencinta siapa-siapa, akan tetapi Xiangqi amat baik kepadaku dan pernah menolongku. Yang sudah jelas, dia adalah sahabat baikku, Bibi. Sinar mata kemarahan di balik kerudung itu berseri sebentar. Di sudut benaknya, wanita aneh ini tentu saja tidak ingin mendengar Kuilan mencinta laki-laki lain karena sudah ia harapkan untuk menjadi istri puteranya. Bagus, biarlah kuampunkan nyawa jembel muda ini. Akan tetapi kau harus segera menyusul suhengmu. Biarpun sejak kecil sering cekcok dengan Sumakiat putra tunggal gurunya, akan tetapi karena sejak kecil menjadi teman bermain, Kuilan gembira mendengar ini. Di mana adanya Suma Suheng? Di kota raja kerajaan Sung. Kau lekaslah menyusul ke sana. Awas kalau kau tidak berada di sana dalam waktu 2 bulan.
Setelah berkata demikian tubuh wanita berkerudung ini berkelebat dan lenyap dari situ. Kuilan dan Siang Kui saling pandang. Baru saja mereka terlepas dari bahaya maut yang sudah mengancam hebat. Siang Ki yang tadinya amat tegang, kini menarik napas panjang. Hebat. Gurumu hebat. Katanya dan terasalah kini oleh pemuda itu betapa tubuhnya masih amat lemah, biarpun rasa nyeri sudah hilang. Ah, kemana perginya Encigo tadi? Siang Ki, kau mengasola di pondok, biar aku mengejar mereka. Tanpa menanti jawaban Siang Ki, Kuilan lalu melompat jauh dan mengerahkan ginkang dan berlari secepat larinya Kijang memasuki hutan di mana tadi ia melihat Song Goat melarikan diri kemudian dikejar ayahnya. Jauh di dalam hutan, Kuilan mendapatkan kakek Song itu berdiri seperti arca, mukanya pucat dan diliputi awan kedukaan, bahkan ada bintik-bintik air mata di kedua pipinya. Song Lopek. Ada apakah? Mana Encigoat? Kakek itu tidak menjawab, hanya menudingkan telunjuk kanannya ke batang pohon di depannya. Kuilan memandang dan ternyata di pohon itu terdapat sehelai sapu tangan sutra putih yang tertusuk jarum keempat ujungnya dan sapu tangan itu ada tulisannya, agaknya ditulis dengan ranting pohon dengan tinta getah pohon. Ayah, biarkan anak merantau melupakan duka. Sampai jumpa. Apa artinya semua ini, Lopek? Adakah ini sapu tangan Encigoat? Tulisannya? Tanya Kuilan yang masih belum mengerti. Song Hai mengangguk dan menarik napas panjang. Kalau aku mau, tentu saja aku akan dapat mengejarnya sampai tersusul. Akan tetapi apa gunanya? Sejak kecil dia berkeras hati. Dan dia tulis sampai jumpa, berarti kelak ia akan kembali kepada ayahnya. Muka yang tua itu kelihatan berduka sekali. Biarlah aku menunggu dan mengharap. Dan berdoa semoga Tian yang Maha Adil akan memberi jalan kepada anakku. Akan tetapi, mengapa Encigoat melarikan diri? Mengapa kalian berduka? Tiba-tiba kakek itu membalikan tubuh memandangnya dengan tajam sambil bertanya, suaranya tegas, Nona apakah? Maaf, apakah kau mencinta? Yu Siang Ki? Kuilan melongo dan wajahnya menjadi merah. Untung ia teringat bahwa kakek ini telah menolong dia dan Siang Ki, kalau tidak, tentu pertanyaan itu akan dianggapnya kurang ajar. Ia hanya terheran mengapa kakek ini bertanya, demikian, lebih heran lagi karena baru saja gurunya pun bertanya demikian. Aku tidak tahu, Lopek. Aku suka kepadanya tentu saja karena dia seorang yang baik, dia seorang sahabatku. Akan tetapi cinta. Aku sendiri tidak tahu apakah itu cinta, kurasa aku tidak mencinta siapa-siapa. Tiba-tiba wajah kakek itu berseri gembira dan ia memegang tangan Kuilan. Alangkah lega dan girang hatiku, Nona. Tapi. Apa bedanya? Dia tetap saja mencintamu. Kalau begitu mengapa, Lopek? Mengapa pernyataan cinta Siang Ki kepadaku begini mendukakan hati Encigoat dan kau? Kembali kakek itu menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya. Dahulu, ayah pemuda itu adalah sahabat baikku. Yu Kang Tianglo pernah melihat Goat Ji di waktu anakku berusia 1 tahun dan putranya juga berusia 1 tahun. Dan pada waktu itu, Yu Kang Tianglo mengikat jodoh antara kami, Goat Ji dan Siang Ki. Sudah bertahun-tahun aku membawa anakku merantau, mencari tunangannya. Akhirnya kami mendengar bahwa Yu Siang Ki telah menjadi ketua Hong Sim Kaipang. Kami menyusul ke sana akan tetapi dia sudah pergi. Kami mengikuti jejaknya terus sampai dapat berjumpa, bahkan menolongnya. Akan tetapi tadi pemuda itu menyatakan bahwa dia mencintamu dan tentu saja kau mengerti betapa hancur dan malu rasa hati Goat Ji. Wilan berseru kaget. Kasihan sekali Encigoat. Kenapa Siang Ki begitu tidak tahu aturan dan tidak mengenal budi? Melihat gadis itu kelihatan marah-marah, Song Hai memegang tangannya. Jangan kau persalahkan sahabatmu itu, Nona. Yu Pangcu sama sekali tidak tahu agaknya akan tali perjodohan yang ditentukan mendiang ayahnya itu. Karena melihat sikapnya yang berbudi, kurasa kalau dia tahu tentu dia tidak akan melakukan hal yang begitu menyakitkan hati Goat Ji. Sudahlah, urusan ini tidak perlu dipersoalkan, soal jodoh berada di tangan Tian.
Manusia tidak berkuasa memaksakan. Selamat berpisah, Nona. Kakek itu membalikkan diri meninggalkan Quilan. Akan tetapi baru saja berjalan beberapa langkah, ia membalik dan berkata, "Ayah, tolong kau sampaikan gurumu. Kepadanya aku tadi tidak berani bicara karena khawatir menyinggungnya. Akan tetapi mengingat engkau, Nona, maka wajibku beritahukan agar kau sampaikan kepada gurumu. Agar dia cepat-cepat menghilangkan semua tenaga Sinkang, menghentikan latihan dan tidak mengerahkan tenaga lagi agar nyawanya dapat tertolong." "Hei! Kenapa, Lopek?" "Dia telah salah berlatih. Aku melihat cahaya maut di wajahnya, tanda bahwa hawa sakti yang terhimpun secara keliru di dalam tubuh meracuni darah dan merusak bagian dalam tubuhnya. Dan kau sendiri, Nona, karena kau masih muda dan kau kuat maka belum tampak tanda-tanda itu. Hanya mengingat keadaan gurumu, bukan tidak mungkin engkau kelak akan terancam oleh bahaya yang sama. Maka lekas kau mencari guru yang sakti dan minta petunjuknya. Dalam hal ini, aku sendiri tak dapat memberi petunjuk. Ilmu silatku belum setinggi itu." Setelah berkata demikian, kakek itu membalikkan tubuh dan kali ini ia tidak menengok lagi sampai lenyap di balik pohon-pohon besar. Quilan tergesa-gesa kembali ke pondok. Ia melihat Yu Xiangqi telah berdiri di luar pondok, agaknya menanti-nanti kedatangannya. Begitu melihat munculnya gadis itu, Xiangqi tersenyum gembira dan berkata, "Quilan, kita harus cepat-cepat pergi dari sini, siapa tahu kalau iblis itu kembali lagi dan..." Pemuda itu menghentikan kata-katanya karena melihat wajah gadis itu merah sekali dan sinar matanya seakan-akan dua batang pedang ditodongkan ke ulu hatinya. Ada apakah?" Quilan berdiri di depan pemuda itu, tangan kiri bertolak pinggang, lengan kanan diulur ke depan dengan telunjuk ditudingkan hampir menyentuh hidung Yu Xiangqi, suaranya ketus ketika kata-katanya keluar menghambur dari bibir yang merah. "Kau ini seorang yang sangat boceng, Li." "Hah?" Xiangqi memandang bengong, benar-benar kaget, heran dan tidak mengerti mengapa tiada hujan tiada angin gadis ini marah-marah seperti kilat menyambar-nyambar, mengatakan ia boceng Li, tak tahu aturan. "Kau tidak setia, tidak mengenal budi, dan berhati kejam." Kembali Quilan menyerang dengan hardikannya tanpa mempedulikan keheranan dan kebingungan pemuda itu. "Semenjak berusia setahun, kau telah ditunangkan dengan Enci Goat oleh mendiang ayahmu." "Enci Goat dan ayahnya bertahun-tahun mencarimu, setelah bertemu mereka telah menyelamatkan nyawamu. Akan tetapi, apa yang kau lakukan kepadanya? Di depan Enci Goat, kau secara bocengli sekali menyatakan bahwa kau mencintaku." Bisanya cuma laki-laki macam apa kau ini? Tidak setia, tidak mengenal budi, malah menghancurkan hati Enci Goat yang begitu baik. Kalau tidak ingat engkau sahabatku, sekarang juga sudah kutusuk dadamu, ku keluarkan hatimu." Nanti dulu Quilan. Apa artinya semua ini? Tentang tunangan itu, dalam usia setahun, bagaimana pula ini? Sungguh aku tidak mengerti." "Benar kau tidak mengerti? Kau tidak tahu? Berani kau bersumpah bahwa kau tidak tahu akan ikatan jodoh antara kau dan Enci Goat? Bersumpahlah kalau kau berani menyangkal." "Sungguh mati aku tidak tahu seujung rambut pun. Kalau aku tahu dan menyangkal, biarlah aku disambar geledek." Enak saja laki-laki bersumpah. Di hari terang seperti ini, tiada hujan tiada angin, mana mungkin ada geledek? Xiangqi menahan senyum di hatinya yang perih. Quilan, kau tidak tahu betapa miripnya kau dengan sinar kilat menyambar-nyambar ketika datang-datang marah tiada ujung pangkalnya, indah gemilang seperti kilat, namun amat berbahaya dan sambarannya kini sudah terasa nyeri jantungnya. Sungguh Quilan. Mendiang ayahku tidak pernah bicara sesuatu mengenai hal itu. Bagaimana kau bisa tahu akan pertunanganku itu? Siapa yang memberitahu kepadamu? Melihat sinar mata pemuda itu, Quilan percaya bahwa memang benar Xiangqi belum tahu akan tali perjodohan yang mengikatnya, maka dengan suara yang lebih sabar ia lalu menceritakan pertemuannya dengan Song Hai dan tentang cerita kakek itu.
Karena mendiang ayahmu sendiri yang menentukan ikatan jodoh, tentu saja sejak kecil Enci Goat sudah menganggap dirinya calon istrimu. Demikian pula Song Lopek tidak memandang lain pemuda karena menganggap kau sebagai calon mantu. Ah, akan tetapi mengapa mereka tidak mau memberitahu kepadaku? Sungguh mati, Kuilan. Andai kata aku tahu, betapapun hancur hatiku, kiranya aku tidak akan begitu keji untuk menyatakan cinta kasihku kepadamu di depan mereka. Aduh, Kuilan, aku menjadi bingung sekali, aku menjadi malu kepada mereka. Katakanlah, Kuilan, engkau yang sudah tahu rahasia hatiku, engkau satu-satunya wanita yang pernah kucinta. Apakah yang harus kulakukan sekarang? Dengan lemas Siangki menjatuhkan diri, duduk di atas tanah dengan wajah muram. Betapapun juga, di dalam hatinya Kuilan amat suka kepada pemuda yang ia tahu amat baik ini. Agaknya tidak akan sukar baginya untuk memperdalam rasa suka ini menjadi rasa cinta, kalau saja dia diberi waktu dan kesempatan. Akan tetapi pengertian bahwa pemuda ini adalah hak milik Song Goat, tentu saja menghapus semua bibit-bibit cinta dari hatinya. Ia merasa kasihan, lalu duduk pula di atas tanah, menyentuh lengan pemuda itu sambil berkata, suaranya halus. Siangki, kemana perginya sifat gagahmu? Mungkinkah seorang pendekar muda seperti engkau, seorang ketua Hong Sim Kaipang, menjadi begini lemah hanya oleh urusan yang menyangkut perasaanmu sendiri? Hayo usirlah semua kebingungan dan kedukaanmu. Lihat baik-baik, Siangki. Aku tidak mencintamu, aku tidak mungkin bisa cinta kepadamu, kecuali sebagai seorang adik. Seorang gagah seperti engkau sudah sepatutnya menjunjung tinggi nama ayahmu dan memenuhi janji ayahmu, juga harus kau jaga masa depan Enci Goat yang tentu saja selamanya tidak akan sudi menikah dengan orang lain karena sejak kecil sudah merasa menjadi jodohmu. Sekarang Enci Goat melarikan diri dalam keadaan duka dan merana. Kewajibanmu lah untuk mencarinya dan menyambung kembali ikatan yang kau putus tanpa kau ketahui. Kemana? Aku harus mencarinya. Entahlah, aku sendiri akan pergi ke kota raja, memenuhi pesan Bibi Xian. Aku sedang mencari paman suling emas. Apakah kau tidak jadi pergi ke Hitan? Tentu jadi nanti, setelah selesai urusanku memenuhi pesan Bibi Xian di kota raja. Kalau begitu, kita dapat melakukan perjalanan bersama. Kuilan memandang pemuda itu dengan kening berkerut karena melihat seri gembira pada wajah itu. Yu Siangki. Masih belum sadarkah engkau daripada lamunanmu yang kosong? Engkau adalah calon suami Enci Goat, jangan kau harap untuk aku. Aku. Siangki tersenyum duka dan menggeleng kepala. Betapapun perih hatiku, aku harus membenarkan pendapatmu dan aku tidak akan bertindak bodoh menurutkan hati dan perasaan, Kuilan. Tidak, aku hanya ingin melakukan perjalanan bersamamu, pertama karena dengan demikian kita akan lebih kuat menghadapi musuh-musuh yang lihai. Kedua, kalau sampai kita dapat berjumpa dengan Nona Goat, hanya engkaulah yang dapat menolongku untuk menerangkannya tentang kebodohanku. Kalau bukan kau yang menjelaskannya, tentu ia tidak percaya kepadaku. Kuilan berpikir sebentar lalu mengangguk. Alasanmu memang kuat. Baiklah, kita melakukan perjalanan bersama. Akan tetapi, awas dan ingat, aku hanya seorang sahabat dan kita saling mencinta seperti kakak beradik. Kemudian Siangki menarik napas panjang melepaskan kedukaan hatinya. Sejak detik ini kau sudah kuanggap seorang Gimoy, adik angkat karena ikatan budi. Baiklah, kau menjadi Giheng, kakak angkat. Mari kita berangkat, sedapat mungkin kita kejar Enci Goat. Tanpa menjawab Siangki lalu meloncat bangun dan pergilah dua orang muda itu meninggalkan hutan. Setelah menuliskan pesan pada sapu tangan putih yang ia pasang di batang pohon, Song Goat terus melarikan diri sambil menangis. Jantungnya serasa ditusuk-tusuk. Teringat ia betapa dengan susah payah ayahnya membawanya merantau sampai bertahun-tahun, dan betapa hatinya berdebar tegang penuh perasaan puas dan gembira ketika akhirnya ia melihat pemuda yang dijodohkan dengannya, pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Bahagia terasa di hatinya ketika ia dan ayahnya, dengan jalan menempuh bahaya maut, berhasil merampas Siangki dari tangan orang-orang Tian Liongpang kemudian bahkan mengobatinya dan menyelamatkan nyawa calon suaminya itu. Rasa malu dan jengah tertutup oleh sinar cinta kasih yang mekar di lubuk hatinya ketika ia melihat calon suaminya ini. Akan tetapi,
Alangkah besar kedukaan dan kekecewaan hatinya mendengar orang yang sejak kecil dijodohkan dengan dirinya itu di depannya, dan di depan ayahnya, secara terang-terangan mengaku cinta kepada Quilan. Ia merasa dihianati, merasa dicurangi dan hatinya sakit sekali. Sudah banyak tokoh-tokoh Kangou meminangnya, namun semua ditolak ayahnya yang memegang teguh janjinya dengan mendiang Yu Kang Tianglo, sahabatnya. Dan lebih banyak lagi dia sendiri menangkap sinar kagum dan mesra penuh kasih dari pandang mata banyak pemuda-pemuda tampan. Namun ia selalu tidak sudi melayani mereka oleh karena hatinya sudah penuh dengan keyakinan dan kesetiaan bahwa dia adalah jodoh putra Yu Kang Tianglo. Song Goat berjalan terus tanpa tujuan. Hatinya yang pedih membuat kakinya bergerak menempuh jalan-jalan yang paling sukar. Pandang matanya muram tertutup air mata dan wajahnya agak pucat. Setelah hari menjadi gelap, barulah ia terpaksa berhenti karena tak mungkin melanjutkan perjalanan yang amat sukar itu di malam gelap. Betapapun nelangsa hatinya, Song Goat sama sekali tidak mempunyai niat untuk bunuh diri. Pendidikan ayahnya tentang kebatinan sudah mendalam sehingga perbuatan ini merupakan pantangan besar baginya. Ayahnya sebagai ahli pengobatan berpendirian bahwa manusia harus menjaga diri, harus memelihara tubuh dan mempertahankan nyawa sekuatnya, menentang maut sedapat mungkin karena hal ini merupakan satu daripada kewajiban hidup. Bunuh diri merupakan perbuatan yang paling hina dan pengecut. Tidak, dia tidak mau membunuh diri dan melanjutkan perjalanan dalam gelap melalui jurang-jurang berbatu-batu itu yang sama halnya dengan usaha bunuh diri. Rasa lapar di perutnya menambah kesengsaraannya, namun sambil menggigit bibir Song Goat menahan lapar lalu mencari tempat di antara batu-batu besar yang merupakan dinding tinggi di sebelah kirinya, untuk tempat berlindung melewatkan malam. Tempat di lereng gunung ini amat sunyi. Tiada terdengar sesuatu, tiada terlihat sesuatu yang hidup. Hanya penuh batu-batu dan guha-guha batu. Mula-mula sebelum datang malam, tidak tampak sesuatu yang menandakan bahwa di sekitar tempat itu ada manusia lain. Akan tetapi setelah cuaca menjadi gelap, dari tempat ia mengaso, Song Goat dapat melihat cahaya menyorot keluar dari guha-guha batu sejauh sepelepasan anak panah. Cahaya yang menyorot keluar di antara celah-celah batu itu bergerak-gerak, tanda bahwa itu adalah cahaya api yang menyala dan bergerak-gerak terhembus angin. Ia merasa heran dan curiga. Siapakah orangnya menjadi penghuni tempat yang sunyi dan liar ini? Keinginan tahu yang besar menyelubungi hatinya dan membuat ia bangkit dan perlahan-lahan ia menunduk dan menyelinap di antara batu-batu besar menghampiri guha itu. Dari celah-celah batu di luar guha yang diterangi sinar api unggun itu ia mengintai dan otomatis tangan kiri Song Goat menutup mulutnya untuk mencegah suara keluar dari mulut itu, matanya terbelalak dan mukanya menjadi merah saking jengah. Ia tentu akan segera membuang muka dan mundur agar tidak melihat lagi pemandangan yang tidak sopan itu kalau saja pengertiannya tentang cara pengobatan tidak membuat ia sadar dan maklum bahwa dua orang di dalam guha itu tengah melakukan latihan untuk penyembuhan luka di dalam yang amat hebat. Dua orang sedang duduk bersila, saling berhadapan, kedua pasang tangan saling menempel pada telapakan, mata meram dari kepala mereka tampak uap mengebul ke atas. Yang membuat ia malu dan jengah adalah keadaan mereka yang telanjang bulat dan mereka itu adalah seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik. Song Goat banyak belajar ilmu pengobatan dari ayahnya. Biarpun belum pernah ayahnya melakukan cara pengobatan seaneh yang dilakukan dua orang di dalam guha, namun gadis itu pernah mendengar tentang pengobatan dengan cara menyalurkan hawa sakti di dalam tubuh ke tubuh orang lain yang diobati. Ia bahkan tahu pula cara menyalurkan ini dapat pula ia membantu seorang yang terluka di bagian dalam tubuhnya dengan penyaluran tenaga melalui telapak tangan. Akan tetapi dalam keadaan telanjang bulat seperti itu, benar-benar baru kali ini ia melihatnya. Tentu ini merupakan cara pengobatan kaum sesat pikirnya. Karena ingin tahu, ia melawan perasaan malu dan jengah serta terus memandang keadaan dua orang muda yang ia anggap tidak tahu akan susila itu. Setelah pandang matanya mulai terbiasa dengan sinar api unggun yang bergerak-gerak itu, ia mengenal wanita cantik yang telanjang bulat itu. Kiranya wanita itu adalah gadis berpakaian merah yang memimpin para Huisyo Tibet menyerang Xiao Bin Lomo, gadis yang mengaku sebagai murid Siang Mou sini. Ah, pantas saja mereka melakukan cara pengobatan macam ini, pikirnya. Tidak salah lagi, pemuda tampan ini pun tentu seorang anggota kaum sesat. Berpikir demikian, Song Goat menjadi muak dan hendak menyelinap pergi,
Akan tetapi ia urungkan niatnya ketika melihat berkelebatnya bayangan 4 orang tinggi besar memasuki guha itu. Ia mengintai dan melihat bahwa 4 orang ini adalah Weisyo-Weisyo berjubah merah, anak buah Boulek Chow. Kiranya tempat ini menjadi tempat berkumpul kaum sesat ini, pikirnya dengan hati berdebar. Kini tahulah ia bahwa ia tersesat ke sarang harimau, ke tempat musuh dan kalau sampai ia diketahui orang, tentu akan celaka. Baru murid Siang Emoyus ini saja sudah amat hebat dan tinggi tingkat kepandaiannya, tidak terlawan olehnya. Apalagi ditambah Weisyo-Weisyo itu dan pemuda tampan tak tahu malu ini. Dia harus cepat pergi meninggalkan tempat berbahaya ini, malam ini juga. Akan tetapi, kembali Song Goat menahan gerakan kakinya yang sudah melangkah hendak pergi dan matanya terbelalak memandang ke dalam guha. Hal yang sama sekali tidak disangka-sangkanya terjadi. 4 orang Weisyo jubah merah itu mencabut golok dan pedang masing-masing, lalu serempak menyerang pemuda yang masih duduk bersila tak bergerak sambil meramkan mata. Hampir saja Song Goat berseru kaget melihat gemerlapnya 4 batang senjata tajam itu melayang ke arah si pemuda. Juga kini baru tampak oleh Song Goat bahwa tubuh pemuda tampan itu dari leher ke bawah berwarna kehitaman. Tadi ia tidak sampai hati memandang tubuh telanjang bulat itu, kini dalam sekilas pandang karena pemuda itu terancam bahaya, baru ia melihatnya dan tahulah ia bahwa pemuda itu telah keracunan secara hebat sekali. Melihat betapa tubuh wanita itu putih bersih dan kemerahan membayangkan kesehatan, ia kini tahu bahwa si wanita itulah yang sedang menyalurkan hawa sakti untuk membantu dan mengobati si pemuda. Dan kini pemuda itu diserang hebat dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Song Goat melihat betapa wanita cantik murid Siang Emoyus ini itu membuka mata, terbelalak, lalu tangan kanannya yang tadinya menempel pada telapak tangan pemuda itu terlepas, dan secepat kilat tangan itu mendorong ke depan melalui atas kepala pemuda itu, 4 kali berturut-turut mendorong ke arah 4 orang Weisyo jubah merah yang tidak memperhatikannya. Dari tangan kanan itu meluncur hawa pukulan yang jelas tampak bersinar merah ke arah 4 orang Weisyo jubah merah dan 4 orang Weisyo itu mengeluarkan pekik mengerikan, senjata mereka terlepas dan mereka terjengkang ke belakang dengan mata terbelalak dan tewas seketika. Akan tetapi tubuh wanita cantik itu sendiri tergetar hebat, tangan kirinya menggigil kemudian tubuhnya sendiri terjengkang, telentang, seluruh tubuhnya kini menjadi menghitam napasnya terengah-engah. Anehnya tubuh si pemuda yang tadinya menghitam itu kini menjadi putih bersih dari leher sampai ke pinggang, dan warna kehitaman hanya tampak dari pinggang ke bawah. Celaka! Seru Song Goat dalam hatinya. Melihat wanita cantik itu menolong si pemuda dan mengorbankan diri sendiri, timbul rasa simpatinya dan ia dapat menduga bahwa wanita itu kini terluka hebat sekali. Sebaliknya si pemuda itu sudah terobati sebagian besar dan masih ada harapan tertolong nyawanya. Setelah kedua telapak tangannya terlepas dari kedua tangan wanita itu, si pemuda tubuhnya bergoyang-goyang, kemudian ia membuka matanya. Melihat wanita itu telentang dengan tubuh menghitam dan di sekelilingnya rebah 4 orang Weisyo jubah merah yang sudah tewas semua, pemuda itu meloncat dan menubruk wanita cantik itu mengangkat kepalanya dan dipangkunya kepala itu. Leng In. Ah, Leng In. Pemuda itu berbisik, penuh perasaan terharu dan khawatir. Oh Leng In, wanita itu, membuka mata dan tersenyum, senyum yang membayangkan maut, senyum yang amat menyedihkan, kedua lengannya bergerak seperti hendak merangkul leher, akan tetapi rebah kembali dengan lemas, bibirnya bergerak. Aku puas. Dapat mengakhiri hidup dalam keadaan begini. Aku bahagia. Dapat menolongmu, kekasihku. Leng In masih berusaha menggerakkan tubuh, agaknya ingin sekali bicara banyak, akan tetapi ia menjadi lemas, tubuhnya tiba-tiba kejang dan kemudian lemas, tak bernyawa lagi. Leng In. Pemuda itu mempererat pelukannya, membenamkan muka pada rambut yang hitam halus itu menahan seduh sedan yang naik ke tenggorokannya. Melihat ini, Song Goat terharu. Siapapun pemuda itu, betapapun ia menjadi sekutu murid Siang Emoyus ini, menjadi kekasih wanita sesat itu dan terang juga seorang sesat, namun melihat pemuda itu berduka dan terharu, ia ikut merasakan kedukaannya. Ia dapat merasa betapa perih hati ditinggali orang yang dicintanya. Dan ia pun merasa seolah-olah ia dipaksa berpisah dari orang yang dicintanya, dari calon suaminya.
Tak tertahankan lagi, ia pun terisak, namun ditahan-tahannya. Tiba-tiba tubuh pemuda yang telanjang bulat itu mencelat keluar dari guha. Terbuktilah kelihayan pemuda itu. Suaranya menahan isak yang begitu lirih ternyata didengar pemuda itu dan gerakan pemuda itu meloncat bukan main ringannya, tahu-tahu sudah berada di depannya dengan sikap mengancam dan bengis, siap hendak menyerang. Akan tetapi agaknya pemuda itu kaget, heran, ragu dan jengah ketika melihat bahwa yang mengintai adalah seorang gadis cantik bukan seorang Hwasyo jubah merah. Dan wajah yang tampan dan penuh keheranan dan kedukaan itu tiba-tiba menyeringai menahan sakit tubuhnya terguling dan ia roboh pingsan di depan kaki Song Goat. Keinginan pertama yang memenuhi hati Song Goat adalah cepat-cepat pergi meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Akan tetapi watak yang dibentuk ayahnya semenjak kecil, watak yang ingin menolong orang yang sedang menderita sakit, watak yang ingin melawan segala macam penyakit yang hendak merenggut nyawa orang siapapun adanya orang itu, membuat ia menekan perasaannya, memperbesar nyalinya dan ia segera meloncat ke dalam guha. Ia membungkuk dan memeriksa nadi serta dada Poleng In, hanya untuk mendapat keyakinan bahwa wanita itu tak dapat ditolong lagi, sudah tewas akibat racun yang menerobos melalui telapak tangan pemuda itu. Hawa beracun itu menerobos memasuki tubuhnya karena wanita ini tadi mengerahkan semua tenaga untuk merobohkan 4 orang Hwasyo jubah merah. Dengan sendirinya, tubuhnya menjadi lemah dan kosong, tidak ada daya tahan sehingga penyaluran hawa sakti dari pemuda itu menerobos dan membawa sebagian besar hawa beracun pindah ke dalam tubuhnya. Ketika Song Goat melirik ke arah 4 orang Hwasyo jubah merah, tanpa memeriksa lagi ia sudah yakin bahwa mereka semua tewas dengan mata mendelik, mata terbuka lebar namun sama sekali tidak bergerak dan tidak ada cahayanya, mata orang-orang mati. Ia menghela napas panjang. Tidak ada yang dapat ia kerjakan lagi di dalam guha yang menjadi kuburan 5 orang itu, maka ia lalu menyambar tumpukan pakaian warna putih di dekat tumpukan pakaian warna merah, membawa pakaian itu keluar dan ia membungkuk lalu memeriksa detik nadi dan dada pemuda tampan itu. Benar seperti diduganya, pemuda ini tertolong dari pinggang ke atas sudah bebas hawa beracun, akan tetapi di bagian bawah tubuhnya masih menghitam. Kalau tidak cepat mendapat pertolongan yang tepat, nyawa pemuda ini pun masih terancam bahaya maut. Sebagai puteri tunggal Yoksan Jin, ia maklum bahwa hawa beracun yang meracuni pemuda ini aneh dan jahat bukan main. Dan sudah menjadi watak ayahnya apabila menghadapi penyakit atau racun yang amat jahat. Makin jahat makin tertariklah hatinya, makin besar semangatnya untuk melawan dan mengalahkan penyakit atau racun itu. Ia lalu mengenakan pakaian pemuda itu sedapatnya dengan perasaan jengah dan seberapa dapat tanpa melihat tubuh pemuda itu sehingga cara ia mengenakan pakaian itu pun tidak karuan, seolah-olah tubuh pemuda itu hanya ia bungkus saja dengan pakaian putih itu. Kemudian ia mengempit tubuh pemuda itu, dikempit bagian pinggangnya dan pergilah Song Goat meninggalkan guha yang mengerikan tadi. Ia harus cepat ditolong, kalau tidak, menurut taksirannya, dalam waktu kurang dari 36 jam tentu sukar ditolong pula. Dan ia membutuhkan banyak benda, air mendidih, beberapa daun obat. Mulailah Song Goat merayap dan berjalan perlahan menuruni lereng dari atas mencari-cari dengan pandang matanya dan akhirnya ia melihat cahaya penerangan dari sekelompok rumah-rumah, tentu sebuah dusun. Dipercepatnya jalannya dan menjelang fajar ia sudah memasuki sebuah dusun yang cukup besar. Ia mencari-cari kemudian mengetuk pintu sebuah kedai makan di sudut dusun. Tak lama kemudian daun pintu dibuka dan seorang laki-laki gemuk setengah tua muncul. Dia pemilik kedai dan selalu bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan kedainya. Kini ia memandang dengan heran melihat seorang gadis cantik jelita sepagi ini sudah datang berkunjung sambil mengempit tubuh seorang laki-laki yang pingsan. Nona siapakah? Mau apa? Dan dia ini. Paman, aku seorang ahli pengobatan, sahabatku ini sakit keras. Hari ini kusewa kedaimu, atau setidaknya dapurmu. Tapi, mana bisa? Tidak ada tapi, Paman. Demi nyawa orang ini, kau harus menolongku. Hanya sehari kusewa kedai dan dapurmu. Pula, adakah kedaimu dapat menghasilkan sebanyak ini dalam sehari? Song Goat mengeluarkan sebuah gelang emas dan melemparkannya ke atas meja. Kau terimalah gelang itu, untuk sewa kedai sehari.
Tukang kedai itu dengan bingung dan ragu-ragu memandang Song Goat, kemudian memandang wajah pemuda yang sakit, lalu melirik ke arah gelang emas di atas meja, kala menjingnya naik turun. Sudah amat lama ia sebagai duda tergila-gila kepada seorang janda muda di dusun itu akan tetapi belum juga berhasil memikatnya. Dengan gelang emas seindah itu agaknya, akan tetapi ia harus hati-hati. Orang ini. Bagaimana kalau mati di tempatku? Tidak, Paman. Ia akan hidup dan ini tergantung pertolonganmu juga. Lekas kau nyalakan perapian di dapur dan adakah Paman mempunyai sebuah ember besar yang cukup besar dimasuki orang ini? Hah? Si gendut itu terbelalak, heran akan tetapi mengangguk-angguk dan ia segera memasuki dapur diikuti Song Goat setelah merapatkan kembali daun pintu depan. Tanpa banyak cakap lagi Song Goat lalu memilih sebuah tempat masak air yang amat besar, dengan gantungan kawat yang kuat. Juga ia melihat bahwa tempat perapian cukup besar. Memang kedai itu adalah kedai makanan. Hatinya puas. Paman, harap kau tolong isi panci besar itu dengan air dan persiapkan perapian. Aku hendak mencari beberapa daun obat di hutan, kata Song Goat sambil menurunkan dan merebahkan tubuh pemuda itu di atas sebuah bangku panjang yang terdapat di ruangan belakang. Pemuda itu mengeluh lalu membuka matanya, menoleh ke kanan kiri. Ketika melihat dirinya rebah di atas bangku dalam sebuah kamar yang tidak begitu bersih, ia terheran. Lebih-lebih lagi keheranannya ketika ia melihat seorang gadis cantik bersanggul tinggi berdiri di dekatnya dan dengan gerakan dan tangan berkulit halus menahan dadanya, mencegahnya untuk bangkit. Kau keracunan hebat. Aku berusaha mengobatimu. Kau akan sembuh dan bebas dari bahaya maut kalau mentaati pesanku. Kalau kau membangkang kau akan mati. Kau rebah saja di sini, jangan turun dan banyak bergerak. Aku akan pergi mencari daun obat di hutan. Tak perlu bercerita apa-apa dengan paman pemilik kedai yang sibuk di dapur. Sikap Song Goat kasar dan ketus. Makin ketus dan kasar sikapnya ketika melihat bahwa laki-laki muda ini benar-benar amat tampan dan sepasang matanya mengeluarkan sinar lembut tapi tajam menembus jantung. Terhadap seorang pemuda sesat sahabat dan kekasih murid Siang Mou Sini, tak perlu ia bersikap halus pikirnya. Pemuda itu kini sudah membuka mata lebar-lebar dan bibirnya tersenyum ketika dapat mengenal sikap kasar dan ketus yang dibuat-buat itu. Ia sudah terlampau, masak dalam pengalamannya untuk mengenal sifat wanita-wanita cantik seperti ini. Kiranya aku diselamatkan oleh seorang dewi dari kahyangan. Apakah engkau Kuan Im Pousat, dewi kasih sayang, Nona? Merah muka Song Goat. Selama hidupnya belum pernah ia dirayu laki-laki, apalagi kalau laki-laki itu setampan dan segagah ini, dengan kata-kata merayu yang halus tapi menyenangkan hati. Akan tetapi kembali ia teringat bahwa pemuda ini adalah seorang pemuda sesat, maka ia memaksa diri cemberut dan pandang matanya galak. Bahkan ia tidak menjawab hanya sibuk mempersiapkan sebuah bungkusan kuning dari saku dalam bajunya, lalu menuang isi bungkusan yang berwarna merah ke dalam tekoan, tempat teh, itu. Kemudian, juga masih cemberut tanpa bicara, ia menghampiri pemuda itu dan dengan jari-jari tangannya ia memeriksa dan menekan jalan darah di dekat mata kaki kanan. Pemuda itu terus mengikuti semua gerakan gadis itu dengan senyum dan mata memandang kagum. Nona, kau hebat. Kalau bukan penjelmaan Kuan Im Pousat, entah siapa dan entah dewi dari kahyangan mana. Kau diamlah. Simpan kelakarmu itu untuk orang-orang segolonganmu. Aku Song Goat. Aku putri Song Yok San Jin. Engkau dalam keadaan setengah hidup setengah mati. Kalau kau mau kuobati, kau diam saja. Aku mau pergi mencari beberapa daun obat. Pada saat itu, si gendut pemilik kedai muncul dari dapur dan Song Goat segera berkata kepadanya, Paman, aku pergi sekarang mencari obat. Kau godok obat bubuk ini dengan air seteko penuh, dan sisakan setengah mangkok, kemudian suruh diminum sampai habis. Setelah berkata demikian dengan sikap marah tanpa menoleh lagi sedikit pun kepada pemuda itu, Song Goat berkelebat dan bayangannya lenyap menerobos lubang jendela. Pemilik kedai memandang melongo sampai lama, tercengang keheranan, juga pandang matanya membayangkan rasa ketakutan. Ketika ia memandang pemuda yang sakit itu, ia makin heran karena pemuda itu tersenyum lebar,
Agaknya sama sekali tidak heran melihat betapa gadis cantik tadi terbang begitu saja keluar jendela seperti seekor burung. Kau kenapa, Paman Gendut? Pemuda itu menegurnya sambil tertawa. Kau tanya kenapa, orang muda? Tidakkah kau melihat semua keanehan ini? Gadis cantik itu datang di waktu fajar mengempit tubuhmu, lalu menyewa kedaiku dengan bayaran tinggi. Kini ia menghilang begitu saja melalui jendela. Biar disambar geledek aku kalau hal ini bukan aneh namanya. Intikah aku? Atau setan? Bidadarikah dia? Dan kau, orang muda, kau benar-benar sakitkah? Pemuda itu tertawa dan memang amat mengherankan seorang yang katanya sakit terancam maut bisa tertawa dan bersikap setenang itu. Paman, dia itu tadi seorang bidadari. Lebih baik aku dan Paman mentaati semua perintahnya agar mendapat berkahnya. Pemilik kedai itu menjulurkan lidahnya, menggeleng-geleng kepala kemudian bergegas memasuki dapur membawa tekoan berisi obat untuk dimasaknya sesuai dengan perintah si Dewi tadi. Setelah si gendut itu pergi, pemuda itu lalu bangkit, duduk bersila dan meramkan mata, mengumpulkan hawa murni di tubuh untuk menekan racun yang masih mengotori separuh tubuhnya agar jangan menjalar makin luas. Ia tentu saja pernah mendengar akan nama Song Yoksan Jin si ahli obat, dan sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kakek ahli obat itu mempunyai seorang putri yang demikian cantik jelita, lebih-lebih lagi tak pernah menyangka bahwa ia akan tertolong oleh seorang gadis cantik lain yang jauh bedanya dengan Poleng In. Teringat akan Poleng In, ia menarik napas panjang. Patut dikasihani wanita itu. Memang harus diakui bahwa Poleng In bukan wanita baik-baik dan sudah terlalu banyak dosanya. Akan tetapi ia harus berani mengakui pula bahwa Poleng In amat baik kepadanya dan ia berhutang budi, bahkan berhutang nyawa kepada murid Siang Mou Sydney itu. Teringat akan itu semua, ia tidak dapat mengosongkan pikirannya maka cepat-cepat ia menggunakan kekuatan batin untuk mengusir bayangan-bayangan itu. Setelah kamar belakang ini diterangi sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela, barulah Song Goat muncul dengan cara seperti tadi, yaitu melompat masuk melalui lubang jendela. Wajahnya yang cantik itu kemerahan karena sepagi itu sudah bekerja keras dan berlari-lari, tangannya menggenggam beberapa daun obat dan lehernya berkeringat. Melihat pemuda itu duduk bersila dan bersamadi dengan cara yang bersih, ia terheran. Sudah ia ketahui bahwa pemuda itu amat lihai akan tetapi cara bersiulian, bersamadi, seperti itu benar-benar di luar dugaannya. Pemuda itu pun membuka mata dan melihat Song Goat ia lalu berkata, Nona, terus terang saja, apakah kau anggap keadaanku masih ada harapan? Song Goat menggerakkan kedua pundaknya, gerakan yang lucu bagi seorang gadis muda dan cantik seperti dia, gerakan yang ia tiru dari ayahnya. Lucu akan tetapi manis. Entahlah, akan kucoba menyembuhkannya, kalau dapat. Sayangnya, aku tidak tahu pasti racun apa yang menyerangmu. Setelah minum obat bubuk yang kutinggalkan tadi, bagaimana rasanya dalam perutmu? Tidak terasa apa-apa. Hanya dingin. Tidak ada rasa gatal-gatal di sekitar pusar. Tidak. Aneh, kalau terkena pukulan beracun biasanya obat bubukku tadi tentu akan menimbulkan rasa gatal. Mudah-mudahan saja usahaku menolongmu berhasil. Nona Song, mengapa begini keras benar kau berusaha untuk menolongku? Gadis itu memandang, dua pasang mata bertemu pandang dan si gadis menjadi marah. Apalagi kalau bukan karena kebetulan aku putri ayahku seorang ahli obat. Sudah menjadi kewajiban kami untuk berusaha menyembuhkan siapa saja. Ia berhenti dan cepat menyambung, tentu saja kalau si sakit suka diobati. Pemuda itu tersenyum. Gadis ini sebenarnya halus dan baik budi, akan tetapi entah mengapa terhadap dia berpura-pura galak. Kalau begitu, biarlah kubantu usahamu dengan keterangan yang mungkin berguna bagimu. Luka yang meracuni tubuhku adalah luka dalam akibat pukulan Tok Hiat Hoat Lek dari Siang Mou Sydney. Lambungku kena pukul Siang Mou Sydney. Song Goat tercengang. Hal ini sama sekali tidak pernah disangkanya. Mengapa pemuda ini yang jelas adalah sahabat dan kekasih murid Siang Mou Sydney, terluka hebat karena pukulan iblis betina itu? Terlihatlah ia kini betapa pemuda ini diserang oleh 4 orang Weishio jubah merah, anak buah Bowo Lek Chow. Mengapa kau dipukul Siang Mou Sydney? Mengapa?
Karena aku musuhnya. Musuh. Song Goat terheran. Ini sama sekali tidak pernah disangkanya. Engkau musuh Siang Emo Yusini. Pemuda itu tersenyum lalu membungkukkan tubuhnya yang masih duduk bersila. Nona Song, maaf, seharusnya engkau mengenal siapa yang kau tolong ini. Aku Shik yang bernama Liong. Aku tadinya berusaha menolong cucu-cucu bengkau yang tertawan oleh Bo Ulek Chou dan Siang Emo Yusini, akan tetapi aku dicurangi mereka dan terkena pukulan Tok Hiat Hoat Lek. Song Goat masih ragu-ragu. Kalau kau musuh mereka, kenapa kau dan murid iblis betina itu? Ah, kau maksudkan Po Leng In? Tiang Liong mengerutkan keningnya. Dia memang murid Siang Emo Yusini akan tetapi dia telah menolongku, menyelamatkan nyawaku, bahkan ia telah mengorbankan nyawanya untukku. Dia seorang gadis yang patut dikasihani. Nona Song, aku berterima kasih sekali atas kebaikanmu yang berusaha mengobatiku, akan tetapi pukulan Siang Emo Yusini hebat sekali, apakah kiranya masih dapat diobati? Agak lega hati Song Goat mendengar keterangan Qiang Liong. Ternyata ia tidak menolong orang jahat bahkan menolong bekas lawan kaum sesat. Juga kini ia tahu bahwa Po Leng In mencinta pemuda ini dan mengorbankan nyawa, mengkhianati guru sendiri. Ah, Po Leng In lebih bahagia daripada aku, pikirnya duka. Orang sesat macam dia saja mempunyai kekasih yang patut dicinta dan dibela dengan pengorbanan nyawa. Akan kucoba dan agaknya sebagian besar tergantung daripada sinkang di tubuhmu sendiri. Obat-obatku ini harus dicampur dengan air panas dan kau harus merendam diri dalam air panas itu, lebih panas lebih baik kiranya. Akan tetapi, kalau sifat sinkangmu berlawanan, mungkin akan berbahaya. Bolehkah aku mengetahui, siapa gurumu agar aku dapat mengira-ngira tentang hawa sakti di tubuhmu? Kalau bukan engkau yang tanya, Nona, aku segan mengaku. Akan tetapi karena kau penolongku dan keterangan ini mungkin berguna, ketahuilah bahwa suhu adalah Kim Xiao Eng. Suling emas. Song Goat memandang dengan mata terbelalak, kemudian ia memandang pakaian yang membungkus tubuh Qiang Liong. Dan kau? Jadi kau adalah Qiang Kongcu yang terkenal itu? Kini wajah Qiang Liong yang menjadi merah, kau berlebihan, Nona. Nona, ayahmu Song Chiangkui barulah nama yang terkenal. Aku Qiang Liong hanya seorang yang pada saat ini menggantungkan nyawa kepadamu. Mau tak mau Song Goat tersenyum. Jantungnya berdebar aneh. Kiranya pemuda yang disangkanya pemuda sesat, adalah Qiang Kongcu yang menjadi buah bibir dunia persilatan, murid tunggal pendekar sakti suling emas. Bukan hanya dunia persilatan yang membicarakan sepak terjang pemuda perkasa ini, juga gadis-gadis banyak yang menyebut-menyebut namanya dengan wajah berseri-seri dan senyum dikulum. Kalau begitu aku boleh 2 kali menarik napas lega. Qiang Liong adalah seorang pemuda yang wataknya romantis. Pandai sekali ia bergaul dengan wanita. Agaknya watak ini ia dapatkan dari ibunya. Kini melihat betapa nona penolongnya sudah tidak kelihatan galak dan ketus, ia tersenyum dan mendapatkan kembali kelincahannya. Wah, penarikan napas lega seorang gadis sehebat engkau tentu ada alasannya yang amat kuat. Bolehkah aku mengetahui alasannya, Nona Song? Kini gadis itu pun tersenyum. Berhadapan dengan Qiang Liong yang pandai bicara dan jenaka, timbul pula kegembiraannya. Tentu saja boleh, memang bukan hal yang perlu dirahasiakan. Pertama, dengan kepandaianmu tentu saja engkau akan dapat mengatasi cara pengobatan ini dan tentu hawa beracun yang mengeram di tubuhmu dapat diusir dalam waktu singkat. Kedua, aku tidak perlu khawatir lagi karena ternyata kau bukan seorang pemuda sesat seperti yang tadinya kusangka. Aduh, hal yang pertama itu membuat aku menjadi besar kepala karena kau puji-puji, akan tetapi hal kedua membuat aku amat tidak enak hati, Nona. Kenapa kau mengira aku seorang sesat? Merah wajah Song Goat teringat akan keadaan pemuda ini dan Po Leng In yang berhadapan dalam keadaan telanjang bulat. Karena kau dan wanita murid Siang Emo Yusini itu. Qiang Liong menepuk kepalanya. Benar juga. Tentu saja kau akan menganggap begitu. Memang Leng In yang berusaha menyembuhkan aku secara itu. Dia adalah murid Siang Emo Yusini dan aku terluka oleh pukulan gurunya, maka ia berusaha menyembuhkan aku dengan cara gurunya pula. Pada saat itu, si gendut,
Pemilik kedai muncul dan seperti lagak seorang prajurit ia berkata, "Perapian dan air sudah siap." Song Goat mengangguk dan ketika si gendut itu pergi lagi, ia berkata kepada Qiang Liong, "Qiang Kongcu, maafkan aku. Cara pengobatan ayahku mengharuskan engkau berendam di air sepanas-panasnya dicampur daun-daun obat ini. Silakan kau masuk dulu ke dapur membuka pakaian dan merendamkan diri di dalam air di atas perapian. Nanti aku menyusulmu setelah kau siap." Suruh saja paman gendut itu memberi kabar kepadaku. Setelah Qiang Liong keluar dari kamar itu pergi ke dapur. Song Goat lalu memasukkan daun-daun obat ke dalam tekoan, cerek teh. Dari situ ia dapat mendengar suara Qiang Liong yang halus dan tenang diseling seruan heran pemilik kedai. Song Goat tersenyum geli. Tentu saja bagi pemilik kedai yang belum melihat cara pengobatan seperti ini, apa yang akan mereka lakukan ini amat mengejutkan dan mengherankan. Akan tetapi ia yakin betul bahwa hanya inilah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Qiang Liong daripada pengaruh hawa beracun yang mengotori darah itu. Menurut ajaran ayahnya, semua pukulan yang mengandung hawa beracun dan selalu menjadi sumber kelihayan kaum sesat. Jika pukulan itu meracuni darah, maka tentu didasari hawa pukulan yang bersifat dingin. Tohiat Hoatlek, pukulan Siang Emoyu Sini yang melukai Qiang Liong ini pun seperti dinyatakan namanya, meracuni darah dan betapapun hebatnya, jelas didasari pukulan dingin karena hanya hawa dingin saja yang dapat meracuni darah. Terdengar langkah kaki berat dan pemilik kedai sudah muncul pula di pintu, matanya melotot lebar dan wajahnya merah sekali. "Xiao Chia, Nona, apakah yang akan Nona lakukan?" Mau. Rebus dia. Kau diam dan jangan mencampuri urusan kami." Song Goat menegur kesal. Percuma saja menerangkan orang yang sama sekali tidak mengerti. "Apakah Kongcu, Tuan Muda, sudah siap?" Sudah, dan api sudah saya nyalakan." Si gendut itu menggerakkan pundak menyatakan rasa ngerinya. Tanpa banyak cakap lagi Song Goat lalu membawa tekoan memasuki dapur diikuti oleh si gendut yang mengeluarkan suara seperti ayam biang memanggil anaknya dengan bibirnya yang tebal memberengut. Qiang Liong sudah duduk bersila di dalam tahang penuh air itu, tergantung di atas perapian yang mulai menyala apinya. Air dalam tahang hampir penuh, meredam tubuh pemuda yang duduk bersila itu sampai atas pinggang. Untuk menjaga agar gadis penolongnya tidak merasa jengah, ia sengaja duduk membelakangi meja, menghadap ke jendela dapur. Topi pelajar masih menutupi kepalanya, akan tetapi bagian tubuh lain semua telanjang bulat. Tubuh bagian atas tampak berkulit putih bersih dan berisi otot-otot kekar. "Qiang Kongcu, kalau terlalu panas harap katakan agar aku dapat mengecilkan apinya atau memadamkan sama sekali," kata gadis itu sambil mengisi tekoan dengan air dan menaruhnya pula di atas api. Qiang Liong hanya mengangguk dan berkata lirih, "Sama sekali tidak panas, boleh kau besarkan apinya." Dengan tongkat pengorek api, Song Goat membuka-buka arang dan kayu di perapian dan makin besarlah nyala api. Tak lama kemudian tekoan yang isinya daun obat dan sedikit air itu mendidih, maka dituangkanlah isi tekoan ke dalam tahang air. Api makin membesar dan hawa di dapur mulai panas, air di dalam tahang pun makin lama makin mendekati mendidih. Makin lama sepasang mata tukang kedai makin melebar pula. Kemudian ia tak dapat menahan perasaannya lagi dan berseru, "Nona, sungguh mati. Kalau Nona hendak merebus daging manusia, saya tidak mau ikut campur. Saya bukan tukang masak orang, bukan pembunuh." Ia hampir berteriak-teriak saking tegang dan ngerinya. Air di tahang sudah mulai mendidih, uap mengepul dan seluruh tubuh Qiang Liong dan dengan hati penuh ketegangan dan kegirangan Song Goat melihat betapa air di tahang itu sudah mulai berubah warnanya, tidak sebening tadi. Maka ia menjadi gemas sekali melihat sikap si gendut itu dan mendengar teriakannya. "Diam dan keluarlah dari dapur ini. Kalau tidak, kau pun akan kurebus hidup-hidup." Muka si gendut menjadi pucat, matanya terbelalak dan bagaikan seekor anjing digebuk. Ia lalu berlari keluar dari dapur itu, kedua tangan memegangi kepalanya. Song Goat tersenyum geli lalu berkata halus dari belakang punggung Qiang Liong, "Qiang Kongcu, agaknya berhasil usaha kita." Qiang Liong mengangguk, "Syukurlah, dan makin besar terima kasihku kepadamu, Nona Song tak perlu berterima kasih kepadaku, Kongcu."
Lebih tepat kau berterima kasih kepada gurumu yang telah menurunkan ilmu yang hebat kepadamu sehingga sinkangmu begini kuat menahan panasnya air mendidih. Apakah tidak terlalu panas? Tidak, boleh kau tambah apinya agar lebih panas. Bukankah kau bilang tadi lebih panas lebih baik? Betul, makin panas makin cepat hawa beracun dibersihkan. Kalau begitu, lekas besarkan apinya, Nona tidak enak terlalu lama begini dianggap babi rebus oleh tukang kedai. Songgoa tersenyum dan dari belakang ia memandang kagum. Bukan main. Dia sendiri biarpun akan dapat bertahan dalam air mendidih, namun harus ia kerahkan seluruh luekangnya, menggunakan hawa sinkang di tubuh melawan panas dan untuk ini tentu saja ia tidak sanggup untuk bicara. Akan tetapi pemuda ini tidak hanya menyuruh besarkan api, malah masih dapat enak-enak bicara dan berkelakar. Pemuda hebat. Sementara itu, pemilik kedai yang gendut dan merasa amat gelisah itu tak dapat menahan hatinya lagi dan bahkan tidak berani berada di dalam kedainya. Ia keluar dan sebentar saja banyak kenalan dan langganannya datang bertanya. Saking tak dapat menahan kegelisahannya, ia menceritakan kejadian aneh di dalam dapur kedainya dan ramailah mereka bercakap-cakap dan berbisik-bisik di luar kedai. Ibu-ibu yang mendengar bahwa ada orang merebus daging manusia, menjadi pucat dan berlarilah mereka ketakutan mencari anak-anak masing-masing, melarang mereka bermain di luar rumah dan menyembunyikan mereka ke dalam kamar. Setan pemakan daging manusia tentu lebih suka akan anak-anak yang dagingnya masih lunak. Tentu dia perempuan siluman rasa. Bisik seorang kakek sambil mengangguk-anggukan kepala penuh keyakinan. Tapi, Kongsu itu menurut saja direbus. Kata si gendut pemilik kedai. Kau tahu apa? Siluman rasa tentu saja pandai ilmu hitam. Sekali senyum dan sekali kerling, laki-laki akan terpikat dan disuruh apapun juga takkan membantah. Kata pula si kakek yang tahu segala. Memang dia cantik sekali, cantik jelita dan muda dan galak. Wah, tak salah lagi. Tentu siluman rasa, pandai memikat hati pria, suka makan daging manusia. Ih, kata si kakek. Ih, kata yang lain. Celaka, dia harus dibinasakan. Mari kita serbu, jangan sampai dia lolos dan merebus anak-anak kita. Seru seorang laki-laki tinggi besar yang ingat akan dua orang anaknya yang gemuk-gemuk. Betul, hayo serbu. Cari senjata. Panggil Lo Suhu di kelenteng, minta jimat. Bersambung ke jilid 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.